Hai Naranisa Lovers, apa kabar? Sehat semuanya ya? Ketemu lagi di channel Naranisa Cake. Untuk kali ini tutorialnya, kita akan membuat tart tingkat dengan tema stumble guys. Covernya pakai teknik buttercream steam biar smooth fondant. Oke, toppernya pakai kertas print saja biar ekonomis, ramah di kantong juga. Yang penasaran gimana sih proses pembuatan buttercream steam? Kalau lihat videonya jangan di skip ya, jangan loncat-loncat, biar nanti antara satu bagian dengan bagian yang lain kalian tidak ketinggalan nih. Yang baru menemukan channel ini, jangan lupa di subscribe dulu, dinyalakan lonceng notifikasinya juga, biar kalian tidak ketinggalan tutorial terbaru dari Naranisa Cake. Ini adalah tatakan tart yang kita gunakan. Biskuit kali ini diameter bawah 20 cm, yang atas 14 cm. Untuk tatakannya, pilih yang tebal seperti ini ya. Kalau tidak punya tatakan model seperti ini, bisa pakai tatakan biasa tapi double. Jadi ditumpuk dua, biar nanti waktu dikasih cake di atasnya dan diangkat itu tidak gampang rusak nih. Sayang sekali kalau udah didekor cantik-cantik, ternyata tatakan tartnya tipis atau rapuh gitu ya. Kalau diangkat jadinya meleot gitu nih. Jadi lapisan buttercreamnya jadi menggelembung. Sayang kan? Jadi untuk langkah yang pertama, pilih tatakan yang tebal dulu. Kalau punya yang biasa, dirangkap dua, didouble ya, biar sanggup menopang beban di atasnya, kayak gitu nih. Untuk covernya kita pakai cover buttercream steam, jadi lapisannya harus dibikin tebal dulu ya, pemolesan yang pertama ini. Dan untuk sentuhan terakhirnya kalian bisa memanaskan spatulanya, dibakar pakai api kompor, seperti itu ya. Kalau udah dipoles lumayan halus seperti ini, kasih penyangga di bagian tengahnya, di 3 titik saja pakai sedotan pop es ya, seperti ini. 3 saja. Untuk atasnya kan diameter cake-nya cuma 14 cm, nggak begitu berat ya. Ini insya Allah cukup bisa menopang beban di atasnya. Kita potong setinggi polesan bagian atas, diangkat dulu sedotannya, baru dipotong seperti ini. Ditancapkan kembali dan usahakan, dan ini harus, untuk cara menancapkannya harus sampai di dasar tatakan ya sedotannya. Kan fungsinya untuk menopang, jadi harus benar-benar sampai tembus di atas tatakan tart, seperti itu. Oke. Oh ya, untuk besar tatakan tartnya kalian bisa pakai ukuran 29 cm atau 30 cm. Kalau ini 30 ya, pas sama dus yang akan dibuat untuk packing nanti. Oke, kalau udah selesai memoles bagian bawah, dikasih penyangga juga, dikasih cake bagian atasnya yang diameternya 14 cm seperti ini. Terus ditumbuk dua ya, saya biasanya pakai 2 layer tiap ukurannya, seperti ini. Di cover lumayan halus juga, soalnya kalau kita pakai teknik buttercream steam, pemolesan awalnya juga harus halus dulu. Pemakaian buttercreamnya agak boros, gak apa-apa, tapi nanti hasilnya cantik ya, seperti itu ya. Jangan lupa selalu bersanding dengan kompor ya. Fungsi kompor ini nanti untuk memanaskan buttercream di proses buttercream steam, juga untuk memanaskan spatula dalam menghaluskan polesan, seperti itu nih. Oke, ini udah lumayan halus, coveran yang paling atas seperti ini. Kita juga butuh dowel. Dowelnya nanti juga sama, berupa sedotannya, nanti saya akan tunjukkan bagaimana cara menancapkannya. Oke, untuk sentuhan terakhir bisa dibakar pisau spatulanya seperti ini ya, untuk menghaluskan permukaan. Kenapa harus dihaluskan dulu? Soalnya nanti kalau pas disiram dengan buttercream steam, meluncurnya bagus nih, bisa lancar dan permukaan juga halus seperti itu ya. Jadi kalau kita ingin sukses menaklukkan buttercream steam, polesan pertama harus dibikin halus dulu, seperti itu nih. Udah selesai ya pengcoveran cake-nya. Sekarang kita kasih dowel. Dowel itu adalah penyangga biar cake-nya tidak gampang roboh, kokoh berdiri di atas tatakan ya. Saya biasanya pakai sedotan pop es yang di dalamnya disisipi 3 tusuk sate. Bisa lebih, untuk lebih kuatnya ya. Saya biasanya pakai 3 saja udah cukup. Di titik paling tengah nih, cake yang atas itu ditusuk sama dowel, tembus sampai tatakan tart yang bawah. Oke, fungsinya kan untuk menyangga ya, menyangga biar tidak gampang goyah nih biskuitnya. Kalau udah selesai, bagian atasnya yang bolong bisa ditutup sama buttercream, biar tertutup rapi seperti ini. Kalau udah selesai jangan lupa dilap dulu tatakan tartnya, biar nanti kalau ada buttercream yang tumpah lebih bersih gitu ya, bisa dipakai untuk mendekor lagi. Sekarang kita masuk di proses buttercream steam, pencampuran warna dulu. Ingat, sebelum ini naik di atas kompor, pengadukan warnanya harus tercampur rata dulu.
untuk menghindari bintik-bintik, biasanya seperti itu ya. Jadi pengadukannya harus benar-benar rata seperti ini, antara buttercream sama pewarna ini benar-benar menyatu seperti itu ya. Oke, ini pakai beberapa tetes pewarna warna biru biar tidak terlalu ngejer-ngejerin banget sih. Kalau ingin yang lebih keras bisa ditambah lagi ya, sesuai dengan kebutuhan saja pemakaian pewarnanya. Dalam memanaskan buttercream, pakai panci double ya, yang bawah diisi dengan air panas, tadi udah dididihkan. Kalau udah kondisi mendidih, baru naik panci yang ada buttercreamnya seperti ini. Oke, diaduk secara cepat ya, apalagi kalau udah mulai mencair kayak gini nih, harus sering-sering diaduk, jangan ditinggal kemana-mana, nanti pecah nih. Oke, seperti ini ya. Sesekali diangkat sendoknya sambil dirasakan. Oh, ini tingkat kekentalnya udah pas atau belum nih, seperti itu ya. Kayak gitu nih, diaduk secara cepat. Kalau kalian kualan pakai api kecil, dimatiin aja sekalian, seperti itu. Kalau udah mencair seperti ini, turunkan saja ke bawah. Kita tentukan tingkat keenceran atau kekentalannya di bawah saja. Diaduk-aduk, diangkat-angkat sendoknya seperti ini. Kalau udah terbiasa pakai Tiny Buttercream Steam, feelingnya itu bakalan terasa kok. Oh, ini pas atau belum ya, seperti itu. Akan terasa dengan sendirinya kalau sering-sering latihan. Oke. Kalau udah dirasa cukup tingkat kekentalannya, dimasukkan di dalam plastik kiloan. Ini ukurannya 1,5 kilo. Kalau udah mencairkan yang lumayan banyak seperti ini, kalau sedikit plastik yang sekilon juga udah cukup, seperti itu ya. Nah, dimasukkan, kita siap menyiramkan mulai dari cake paling atas dulu. Nah, prosesnya seperti ini. Fokus di bagian tengah, memutar seperti ini, biarkan ini mengalir dengan sendirinya, jangan dikasih gebrakan apapun, nanti bergelombang ya hasilnya. Oke, ini mengalir dengan sendirinya. Lalu yang bagian bawah yang masih bolong-bolong disemprotkan mulai sisi tepi bagian atas, cake yang paling bawah ya. Oke, cake yang bawah itu sisi atasnya digunakan untuk menyiram, seperti itu. Yang bawah yang masih bolong-bolong bisa disemprotkan dengan sisa buttercream yang ada di plastik. Kayak gitu ya, udah tercover semuanya. Sekarang kita bersihkan dengan menggunakan spatula plastik seperti ini. Diambil secara perlahan, jangan sampai menyenggol biskuitnya ya, nanti kotor. Ini fungsinya biar nanti kalau kita ingin mendekor tart lagi, buttercreamnya bisa digunakan lagi. Ini kondisinya bersih. Tadi kan udah dilap tatakan tartnya, seperti itu ya. Buttercream yang cair seperti ini, yang lembek, nanti kalau udah kena suhu ruang akan kembali ke kondisi semula, akan padat lagi. Oke, kalau udah diambil, untuk bagian atasnya yang belum rapi bisa diambil dengan menggunakan spatula yang kayak pisau ini ya. Kalau pakai spatula plastik agak susah nih, jadi saya pakai pisau aja seperti ini. Oke, kalau udah selesai, dipanaskan ujung spatulanya, kemudian dilap sama tisu biar kita mendapatkan kondisi spatula yang hangat saja, jangan terlalu panas. Nanti kalau terlalu panas akan muncul semacam efek-efek air seperti itu. Jadi tunggu beberapa saat ya. Kalau udah cukup hangat seperti ini baru digunakan untuk memoles. Cukup bagian bawah saja, jadi tingkat kemiringan spatulanya benar-benar diatur ya, jangan sampai menggores sisi bagian atasnya. Kalau sekali poles sudah dirasa cukup, nggak usah diulangi lagi, cukup sekali saja. Dilap tatakan tartnya, kita masuk di step selanjutnya, kayak gitu. Oke, ini adalah plastik segitiga yang kita gunakan. Perhatikan ya ujungnya, kanan kirinya kan ada lipatan plastik. Oke, seperti ini. Kita nggak menggunakan split, jadi cukup pakai plastik saja. Caranya seperti ini, plastiknya ditekuk jadi 2. Nah, seperti ini ya. Nanti kita akan bikin daun. Kalau ingin pakai split nggak apa-apa, tapi kali ini saya tidak pakai split, jadi pakai plastik yang saya potong ujungnya. Ditekuk jadi 2 seperti ini, dipotong serong. Nah, oke, dipotong miring ya, seperti ini. Kalau dibuka nanti, hasilnya menyerupai huruf V. Dan untuk besar potongannya, kalian sesuaikan dengan keinginan ya. Kalau ingin nanti daunnya kecil, motongnya juga kecil. Kalau ingin daunnya besar, motongnya juga lebih besar lagi, seperti itu nih. Nah, ini kalau udah dibuka, seperti huruf V ya, kayak gini. Tapi nanti waktu kita menyemprotkan, perhatikan ya untuk ruas-ruasnya. Untuk lipatan plastiknya, nanti posisinya di tengah, seperti ini. Fungsinya untuk membuat ruas-ruas daun, jadi mesti diletakkan di posisi tengah untuk lipatan plastiknya. Sekarang kita isi dengan menggunakan buttercream. Buttercream warna hijau, ini adalah campuran warna hijau tua dengan sedikit warna ungu di steam, jadinya
tua kayak gini ya warna daunnya. Kalau disemprotkan biasa, hasilnya juga biasa kayak gini. Tapi kalau pas kita menyemprotkannya dikasih sedikit hentakan, nanti ruas-ruas daunnya akan lebih jelas detailnya. Seperti ini ya, kasih hentakan sedikit waktu menyemprotkan. Oke. Ini lebih bagus hasilnya daripada polosan yang tadi di awal pas pertama kita praktek. Oke. Nah, seperti itu. Fungsi lipatan plastik ini kayak gini nih, di bagian tengahnya kan kayak ada garis, itu namanya ruas daun. Biasanya saya menyebutnya seperti itu. Jadi posisi lipatan plastiknya harus ditaruh di tengah. Nanti hasilnya seperti ini, oke? Di tutorial kali ini kita akan membuat daun yang saling berhimpitan. Ini kan daun menyendiri ya posisinya. Sekarang kita bikin daun yang mepet-mepet. Bikin satu daun yang agak tinggi dulu seperti ini. Lalu sampingnya ini ukurannya lebih pendek lagi. Agak dibikin serong ya, seperti ini. Lalu bagian yang ketiga daunnya lebih pendek. Jadi 5 daun itu ukurannya nggak sama, ada yang pendek, ada yang tinggi, seperti itu ya. Nah, kayak gini. Ulangi lagi, kita praktek dulu di atas tatakan tatnya, nanti langsung kita aplikasikan di atas cake-nya. Nah, kayak gini ya. Pakai spuit bisa, cuma yang tidak punya spuit cara seperti ini bisa digunakan, oke? Menghemat cucian juga. Udah selesai ya kita praktek bikin daunnya. Sekarang kita siapkan topper yang akan digunakan. Toppernya stumble guys ya. Saya ambil di aplikasi Pinterest. Kalau kalian ingin mendapatkan topper-topper yang cantik, install saja aplikasi itu. Nanti akan muncul berbagai macam pilihan saat kita mengetikkan di kolom pencarian. Caranya seperti ini, ketik kata kuncinya stumble guys topper printable. Nanti akan muncul berbagai macam pilihan ya, karakter seperti ini. Sekali diklik nanti bawahnya akan muncul banyak sekali nih pilihan-pilihan yang lain seperti itu ya. Dan saya sarankan waktu mencetaknya pakai kertas foto saja biar hasilnya lebih tajam, lebih bagus juga. Dipotong sesuai pola, lalu dilaminating. Oke, jadi cara melaminating ini harus dipotong dulu baru dilaminating, terus dipotong lagi. Dan cara memotongnya itu jangan mepet dengan plastiknya ya. Nanti gampang membuka, jadi waktu memotongnya itu sisakan sekian mili biar tidak gampang terbuka nih lapisan laminatingnya. Oke, kalau udah selesai dilaminating bisa ditancapkan tapi pakai penyangga. Kalau toppernya pendek pakai penyangga tusuk gigi. Kalau toppernya tinggi kayak gini butuh penyangga yang tinggi juga. Saya biasanya pakai sedotan bengkok kayak gini. Kemudian direkatkan dengan menggunakan lem tembak atau lem bakar. Pernah sih pakai solasi tapi kurang begitu kuat. Jadi saya pakai lem bakar saja ya. Dan khusus ini langsung nempel dengan buttercreamnya. Jadi butuh pelapis di bagian belakang ya. Di laminating juga bisa untuk menghindari rembesan buttercream. Cuma kelemahannya laminating, ini nanti hasilnya kaku. Kalau menempel dengan buttercream kurang bagus gitu ya, kurang menyatu. Jadi saya pakai fondan saja seperti ini. Caranya gilas fondan agak tipis, lalu dikasih sedikit olesan air putih sedikit saja. Kemudian ditempelkan di atas gilasan fondan tadi ya. Dipotong pakai pemotong yang bergerigi seperti ini. Pakai yang polosan juga bisa, tergantung kalian sih inginnya seperti apa ya. Dan cara menggilasnya pun nggak usah terlalu tebal. Ini kan fungsinya untuk melapisi bagian belakang, menghindari rembesan buttercream. Jadi nggak usah terlalu tebal. Nah kayak gini nih jadinya. Kalau pakai fondan hasilnya lebih lentur. Menyatunya waktu ditempelkan di dinding cake-nya ini lebih lebih merekat kalau saya daripada dilaminating. Oke. Dan untuk daun-daun kecil di depan kaki-kaki toppernya cukup disemprotkan sedikit aja, kecil-kecil seperti ini ya. Jangan terlalu banyak, secukupnya saja biar tidak terlalu rame nih hiasannya. Nah, jadinya seperti ini nih. Untuk bagian bawahnya saya kasih 2 topper ya, seperti ini. Oke. Lalu untuk yang bagian atas bisa ditambahi lagi jumlah toppernya. Sebenarnya terserah sih kalau kalian ingin dibalik ya, yang bawah dibikin rame, lalu yang atas lebih sedikit. Itu terserah kalian ya. Ini cuma referensi saja cara menempelkan toppernya, ditancapkan seperti ini ya. Terus untuk penyangga yang tadi pakai sedotan, ini usahakan namanya kelihatan kalau pas dilihat dari arah depan. Kalau di foto kan langsung kelihatan, oh ini nama yang ultah, seperti itu. Udah selesai ya proses dekornya, mudah-mudahan step-stepnya dari awal sampai akhir bisa dipahami dengan baik.
Yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dulu biar kalian tidak ketinggalan tutorial terbaru dari Narani Sakek. Ditunggu lagi ya di video berikutnya. Sampai jumpa lagi.